Diabetes tipe 2 adalah penyakit jangka panjang yang memengaruhi cara tubuh kita mengatur gula darah. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengidapnya. Pada tubuh yang sehat, pankreas menghasilkan insulin, hormon yang membantu sel-sel menyerap gula dari aliran darah untuk energi. Insulin berfungsi sebagai kunci yang membuka pintu sel untuk menerima glukosa, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar oleh tubuh kita. Namun, pada diabetes tipe 2, pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap efeknya. Ini berarti bahwa meskipun ada insulin, sel-sel tidak dapat menggunakan glukosa dengan efektif, menyebabkan penumpukan gula dalam darah. Hal ini menyebabkan kadar gula darah tinggi yang dapat merusak pembuluh darah, saraf, dan organ seiring waktu. Kadar gula darah yang tinggi secara kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan yang serius. Jika tidak ditangani, diabetes tipe 2 dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan saraf, masalah penglihatan, dan bahkan amputasi. Komplikasi ini dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Namun, kabar baiknya adalah diabetes tipe 2 sebagian besar dapat dicegah melalui modifikasi gaya hidup. Mengadopsi pola makan sehat, rutin berolahraga, dan menjaga berat badan yang sehat adalah langkah-langkah penting dalam pencegahan. Dengan memahami faktor risiko dan membuat pilihan sehat, Anda dapat secara signifikan mengurangi peluang terkena kondisi ini. Penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkonsultasi dengan profesional medis untuk mendapatkan saran yang tepat. Edukasi dan kesadaran tentang diabetes tipe 2 adalah kunci untuk mengendalikan dan mencegah penyakit ini. Diabetes tipe 2 adalah masalah yang berkembang secara global, tetapi dampaknya terhadap Asia sangat mengkhawatirkan. Di Asia, prevalensi diabetes tipe 2 telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, dan ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak. Prevalensi diabetes telah meningkat pesat di populasi Asia dalam beberapa dekade terakhir. Dengan banyak negara di kawasan ini melaporkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus baru setiap tahun. Dan wilayah ini sekarang menjadi rumah bagi lebih dari setengah kasus diabetes dunia. Ini berarti bahwa lebih dari 60% dari semua penderita diabetes di dunia tinggal di Asia. Sebuah statistik yang mengejutkan dan mengkhawatirkan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan risiko ini di antara orang Asia, termasuk predisposisi genetik, kebiasaan makan, dan perubahan gaya hidup yang terkait dengan urbanisasi yang cepat dan perkembangan ekonomi. Urbanisasi yang cepat telah mengubah pola hidup banyak orang Asia, dari gaya hidup aktif menjadi lebih banyak duduk dan kurang bergerak. Orang Asia cenderung mengembangkan diabetes pada indeks massa tubuh, atau BMI, yang lebih rendah dibandingkan dengan etnis lain. Yang berarti bahwa mereka berisiko, bahkan pada berat badan yang mungkin dianggap sehat untuk orang lain. Ini menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam kerentanan terhadap diabetes tipe 2 di antara populasi Asia. Artinya, mereka berisiko bahkan pada berat badan yang mungkin dianggap sehat untuk orang lain. Oleh karena itu, penting bagi orang Asia untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda awal diabetes dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Selain itu, pola makan tradisional Asia seringkali menyertakan asupan nasi putih dan karbohidrat olahan lainnya yang tinggi, yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Pola makan ini, meskipun kaya akan budaya dan tradisi, dapat berkontribusi pada peningkatan risiko diabetes jika tidak diimbangi dengan pola makan yang lebih seimbang dan gaya hidup aktif, yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif, yang mengarah pada peningkatan kadar gula darah dan, pada akhirnya, diabetes tipe 2. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko ini dan mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat di seluruh Asia. Upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes tipe 2 harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan organisasi kesehatan di Asia.
Program-program kesehatan masyarakat yang fokus pada edukasi, pencegahan, dan pengelolaan diabetes dapat membantu mengurangi beban penyakit ini di masa depan. Dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong gaya hidup sehat, kita dapat membantu mengurangi dampak diabetes tipe 2 di Asia dan memastikan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah diabetes tipe 2 adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Ini berarti berfokus pada makanan utuh dan tidak diproses, serta membatasi makanan olahan, minuman manis, dan lemak tidak sehat. Mulailah dengan mengisi setengah piring Anda dengan sayuran non-tepung seperti brokoli, bayam, wortel, dan paprika. Sayuran ini rendah kalori dan karbohidrat, tetapi kaya akan serat, vitamin G, dan mineral yang membantu mengatur kadar gula darah. Selain itu, sertakan seperempat piring sumber protein tanpa lemak seperti tahu, kacang-kacangan, lentil, ikan, atau ayam. Ini menyediakan asam amino esensial dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Bagian 4, serat, senjata rahasia Anda melawan diabetes. Serat adalah komponen penting dalam diet kita yang sering diabaikan, namun memiliki manfaat luar biasa dalam pengendalian diabetes. Serat memainkan peran penting dalam pengendalian gula darah dan merupakan nutrisi penting untuk pencegahan diabetes. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya serat, kita dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Makanan yang kaya serat, seperti biji-bijian utuh, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran, tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu dalam pengelolaan diabetes. Dan sayuran dicerna secara perlahan, yang mencegah lonjakan gula darah yang cepat setelah makan. Ini sangat penting bagi mereka yang berisiko atau sudah menderita diabetes, yang mencegah lonjakan gula darah yang cepat setelah makan. Serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga mencegah lonjakan yang bisa berbahaya. Serat juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, memungkinkan tubuh Anda menggunakan insulin dengan lebih efektif. Ini berarti tubuh Anda dapat mengelola gula darah dengan lebih baik, memungkinkan tubuh Anda menggunakan insulin dengan lebih efektif. Selain itu, serat dapat membantu menurunkan risiko komplikasi diabetes dengan menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Bertujuan untuk mengonsumsi setidaknya 25 hingga 35 gram serat per hari. Ini bisa dicapai dengan memasukkan berbagai makanan kaya serat dalam diet harian Anda. Pilih biji-bijian utuh seperti beras merah, quinoa, dan gandum daripada biji-bijian olahan seperti nasi putih dan roti putih. Biji-bijian utuh mengandung lebih banyak serat dan nutrisi yang bermanfaat, dan gandum daripada biji-bijian olahan seperti nasi putih dan roti putih. Mengganti biji-bijian olahan dengan biji-bijian utuh adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Sertakan banyak kacang-kacangan seperti kacang merah, lentil, dan buncis dalam makanan Anda. Kacang-kacangan tidak hanya kaya serat, tetapi juga sumber protein yang baik, dan buncis dalam makanan Anda. Menambahkan kacang-kacangan ke dalam salad atau sup bisa menjadi cara mudah untuk meningkatkan asupan serat Anda. Ngemil buah-buahan dan sayuran daripada makanan ringan olahan. Buah-buahan dan sayuran tidak hanya menyediakan serat tetapi juga vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Dengan membuat pilihan makanan yang tepat dan memasukkan lebih banyak serat dalam diet Anda dapat mengambil langkah besar dalam mengelola dan mencegah diabetes. Ingat, setiap gigitan yang Anda ambil bisa menjadi langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Bagian 5. Fakta lemak. Memilih lemak yang tepat untuk pencegahan diabetes. Tidak semua lemak diciptakan sama, dan memilih jenis lemak yang tepat sangat penting untuk pencegahan diabetes. Lemak jenuh dan trans yang ditemukan dalam daging berlemak, produk susu penuh lemak, dan makanan olahan dapat meningkatkan resistensi insulin dan peradangan, meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Di sisi lain, lemak tak jenuh, seperti lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan. Minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan berlemak seperti salmon dan makarel adalah sumber lemak sehat yang sangat baik. Masukkan makanan ini ke dalam makanan Anda sambil membatasi asupan lemak jenuh dan trans. Bagian 6. Pintar gula. Membebaskan diri dari cengkraman gula.
Konsumsi gula yang berlebihan merupakan kontributor utama penambahan berat badan dan resistensi insulin, secara signifikan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Minuman manis seperti soda, jus buah, dan minuman manis sangat berbahaya karena memberikan kalori kosong dan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Batasi asupan minuman manis dan pilihlah air putih, teh tawar, atau kopi sebagai gantinya. Waspadai gula tambahan dalam makanan olahan, saus, dan bumbu. Baca label makanan dengan cermat dan pilih produk dengan kandungan gula yang lebih rendah.